malam, saya Bresma Naomi dari kelas AM3B Malam dengan NIM 4112011058. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya di tugas 5 mengenai materi PPN dan PPNBM. Soal pertama, jelaskan konsep pertambahan nilai yang dikenakan dalam pajak pertambahan nilai. Jelaskan mekanisme dan berikan contoh penerapannya. Jawab, konsep PPN atau pajak pertambahan nilai ialah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status pengusaha kena pajak. Terdapat 4 elemen konsep dasar PPN. Yang pertama itu pajak tidak langsung, dikenakan pada pajak tidak langsung karena pajak yang disetorkan oleh pihak lain atau pedagang yang bukan penanggung pajak, atau dengan kata lain, penanggung pajak atau konsumen akhir tidak menyetorkan langsung pajak yang dia tanggung. Yang kedua, pajak atas konsumsi barang dan jasa. Yang ketiga, bersifat umum dan netral. Dan yang keempat, proporsional terhadap harga barang dan jasa. Jadi PPN atau pajak pertambahan nilai bersifat multi-stage levy yang mengandung pengertian bahwa PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi barang kena pajak atau jasa kena pajak. Selanjutnya, mekanisme PPN atau pajak pertambahan nilai. PPN akan selalu ada ikatan wajib pajak yang statusnya telah dikokohkan sebagai pengusaha kena pajak melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa sebesar 10% dari harga jual atau penggantian dan membuat faktur sebagai bukti pemungutannya. Selanjutnya yang kedua itu ada setiap PPN atau pajak pertambahan nilai sebesar 10% hasil penjualan pengusaha kena pajak merupakan pajak pengeluaran bagi pengusaha kena pajak tersebut yang bersifat sebagai pajak yang harus dibayar atau hutang pajak. Yang ketiga, pada waktu pengusaha kena pajak melakukan pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak yang berhubungan dengan kegiatan usahanya yang dikenakan PPN atau pajak pertambahan nilai tersebut merupakan pajak masukan yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka atau piutang pajak. Selanjutnya yang keempat, pembayaran PPN atau pajak pertambahan nilai didasarkan pada jumlah pajak keluaran dan pajak masukan. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya harus disetor ke kas negara paling lambat akhir bulan berikutnya. Yang kelima, sebaiknya apabila jumlah pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisih tersebut dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Selanjutnya yang keenam itu ada setelah membayar pajak, pengusaha kena pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa PPN atau SPT PPN setiap bulan ke KPP paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Selanjutnya, contoh penerapan PPN atau pajak pertambahan nilai. Di sini penerapan PPN atau pajak pertambahan nilai. Di sini saya mengambil contoh PT Gragas merupakan PKP yang menjual elektronik di Palembang selama Agustus 2016. PT Gragas melakukan berbagai transaksi sebagai berikut. Yang pertama, penjualan secara langsung kepada konsumen sebesar 1.600.000. Yang kedua, penyerahan BKP yakni barang elektronik kepada pemerintah Kota Palembang sebesar 660 juta. Harga tersebut sudah termasuk PPN. Selanjutnya yang ketiga ada PT Gragas juga membangun sebuah gudang elektronik seluas 50 hektar di kawasan pergudangan sendiri dengan biaya sebesar 550 juta. Dan keempat, menyumbangkan ke sebuah yayasan panti jompo 1 buah televisi dengan harga 2 juta termasuk keuntungan 200.000. Selain transaksi di atas, terdapat tambahan transaksi selama bulan Agustus sebagai berikut. Membeli sebuah mobil box untuk mengangkut barang dengan harga 550 juta dan harga termasuk sudah PPN. Dari transaksi-transaksi yang terjadi di atas, maka hitunglah PPN dari transaksi tersebut dan berapa total PPN yang disetorkan. Jadi, PPN dan PPNBM setiap transaksi contoh PPN di atas sebagai berikut. Jadi transaksi yang pertama itu PPN sama dengan 10% dikali 1.600.000 yaitu hasilnya 160 juta. Itu pajak pengeluaran atau penjualan. Kemudian transaksi kedua, DPP sama dengan 100/110 dikali 660 juta sama dengan 600 juta. Kemudian PPN sama dengan 10% dikali 600 juta sama dengan 60 juta pajak keluaran atau penjualan. Selanjutnya transaksi ketiga,
DPP sama dengan 20% dikali 550 juta sama dengan 110 juta. Selanjutnya PPN sama dengan 10% dikali 110 juta sama dengan 100 juta, itu sudah masuk pajak keluaran. Kemudian transaksi keempat, DPP sama dengan 2 juta dikurang 200 sama dengan 1.800.000, itu pajak keluaran. Selanjutnya transaksi tambahan, DPP sama dengan 100 per 110 dikali 550 juta sama dengan 500 juta. Selanjutnya PPN sama dengan 10% dikali 500% sama dengan 50 juta, itu sudah masuk pajak masukan. Jadi total PPN yang harus disetorkan, PPN keluarnya transaksi pertama ditambah transaksi kedua ditambah transaksi ketiga dan ditambah transaksi keempat, yaitu 160 juta ditambah 60 juta ditambah 100 juta ditambah 1.800.000 sama dengan 321.800.000. Selanjutnya PPN masukannya ialah 50 juta. Cara menghitung PPN yang harus disetorkan pajak keluar dikurang pajak masukan, yaitu 321.800.000 dikurang 50 juta sama dengan 271.800.000. Jadi total PPN yang perlu PT Graga setorkan atas transaksi yang dilakukan selama Agustus 2016 adalah sebesar 2.071.800 rupiah. Jelaskan konsep PPNBM, jelaskan mekanisme PPNBM dan berikan contohnya. Jawab, konsep PPNBM ialah pajak yang dikenakan atas transaksi barang kena pajak yang tergolong mewah, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun impor. Secara umumnya, barang tersebut dikatakan sebagai barang mewah dan bisa dikatakan pajak PPNBM atau pajak barang mewah, yaitu apabila memenuhi salah satu unsur sebagai berikut. Yang pertama, barang tersebut tidak termasuk bahan kebutuhan pokok. Yang kedua, barang tersebut hanya dikonsumsi oleh golongan masyarakat tertentu. Yang ketiga, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status kekayaan semata. Selanjutnya, barang keempat, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat dengan pendapatan tinggi. Adapun prinsip dan pertimbangan pemungutan PPBN sebagai berikut. Yang kelima, agar terciptanya keseimbangan perbedaan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang keenam, untuk mengendalikan pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang ketujuh, perlindungan terhadap produsen kecil ataupun tradisional. Yang kedelapan, mengamankan penerimaan negara. Antara PPN, pajak pertambahan nilai, dan PPNBM merupakan suatu kesatuan, yaitu PPNBM mengenakannya selalu bersamaan dengan PPN, namun PPNBM mengenakannya dapat terpisah dengan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya, mekanisme PPNBM. Tarif PPNBM paling rendah adalah 10% dan paling tinggi adalah 200%. Tarif PPNBM atas ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah adalah 0%. PPN atau pajak pertambahan nilai sama dengan tarif PPN dikali harga barang dikurang PPNBM. Secara umum, mekanisme pemungutan PPNBM terbagi menjadi dua, yaitu mekanisme pemungutan PPNBM oleh PKP penjualan kepada PKP pembeli. Yang kedua, mekanisme pemungutan PPNBM oleh pemungutan PPN atau PPNBM. Mekanisme pemungutan PPNBM sama dengan PPN, di mana PKP menjual yang menyerahkan barang kena pajak yang tergolong mewah, menerbitkan faktur pajak kepada PKM pembeli dan melaporkan pemungutan PPN atau PPNBM oleh pemungut PPN atau PPNBM, yaitu bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh PKP atas penyerahan barang kena pajak kepada pemungut PPN atau PPNBM, di mana terdiri atas 3 mekanisme pemungutan PPNBM, yaitu mekanisme pemungutan PPNBM oleh bendaharawan pemerintah dan kantor pelayanan kebendaharaan negara atau KPPN. Yang kedua, mekanisme pemungutan PPN oleh pemegang kuasa atau izin ataupun kontraktor. Yang ketiga, mekanisme pemungutan PPN atau badan usaha milik negara atau BUMN. Dalam membuat laporan PPNBM harus menggunakan formulir SPT masa PPN 1111 selama masih berada dalam salah satu periode pajak yang sama. Pajak penjualan atas barang mewah tersebut dapat dilaporkan bersama dengan PPN dan PPN impor. Pelaporan pajak barang mewah ini harus segera dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah tanggal faktur dibuat. Contohnya, Naomi, seorang
pengusaha di bidang properti. Pada suatu saat, Naomi membeli sebuah mobil sport mewah 2.500 cc dengan harga 200 miliar. Berdasarkan DPP, mobil tersebut terkena tarif PPNBM sebesar 40%. Lalu berapakah nilai uang yang harus dibayarkan Naomi untuk membawa masuk mobil import mewahnya di Indonesia? Jadi jawabnya itu dengan cara perhitungan sebagai berikut. PPN sama dengan tarif PPN dikali harga barang dikurang PPNBM. PPN sama dengan 10% dikali 2 miliar dikurang 2 miliar dikali 40%. PPN sama dengan 10% dikali 2 miliar dikurang 800 juta sama dengan PPN 120 juta. Jadi total harga mobil sport mewah yang harus dibayarkan Naomi adalah sebagai berikut. Harga mobil ditambah PPN ditambah PPNBM. Jadi 2 miliar ditambah 120 juta ditambah 800 juta sama dengan 2 miliar 920 juta. Soal nomor 3, jelaskan apa saja objek PPN. Yang pertama, objek PPN dapat diartikan sebagai barang dan jasa kena pajak yang terkena pungutan PPN atau pajak pertambahan nilai. Adapun pengenaan PPN diatur berdasarkan pasal 4 ayat 1 UU PPN. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa PPN dikenakan atas yang pertama penyerahan barang kena pajak di dalam daerah perbeyaan yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pembiayaan yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Yang keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak termasuk dari luar daerah pembiayaan di dalam daerah pembiayaan. Yang kelima, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pembiayaan. Yang keenam, ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang ketujuh, ekspor barang kena pajak tidak terwujud oleh pengusaha kena pajak. Dan yang kedelapan itu adalah ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Soal nomor 4, jelaskan tentang apa saja yang menjadi pengenaan PPN dan PPNBM. Jawab. Yang pertama, dasar pengenaan PPN atau pajak pertambahan nilai ialah istilah yang mengacu pada penggunaan nilai tertentu sebagai dasar perhitungan untuk menentukan besar pajak pertambahan nilai atau PPN yang harus dipungut. DPP PPN ini terdapat dalam pasal 1 angka 17 UU nomor 42 tahun 2009 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan harga jual sebagai dasar pengenaan pajak PPN didasarkan atas pasal 1 ayat 18 UU PPN dan PPNBM. Di mana dalam hal ini yang dimaksud dengan harga jual atau nilai berupa uang. Nilai berupa uang ini termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan PPNBM, serta potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Selanjutnya yang kedua, biaya penggantian. Nilai berupa uang termasuk semua biaya penyerahan, ekspor jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud atau tidak termasuk dalam PPN. Yang ketiga, nilai impor. Nilai berupa uang yang diambil dari bea masuk pemungutan lain yang SUFA terkena pajak dan bea cukai impor barang kena pajak. Yang keempat, nilai ekspor. Nilai berupa uang termasuk semua biaya yang dipungut oleh pihak eksportir. Yang kelima, nilai lainnya, nilai berupa uang dengan jumlah yang ditetapkan sebagai DPP atau dasar pengenaan pajak sesuai keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya, dasar pengenaan PPNBM. Objek yang menjadi dasar pengenaan pajak atas PPNBM ini adalah penyerahan barang kena pajak yang mewah yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak yang mewah tersebut ke dalam daerah pembiayaan dalam kegiatan usahanya. Dan penyerahan barang kena pajak yang mewah ini dilakukan oleh pengimpor yang akan dikenakan pajak PPN atau pajak pertambahan nilai serta pajak penjualan atas barang mewah. Soal nomor 5, jelaskan karakteristik PPNBM dan latar belakang pemungutan PPNBM. Yang pertama, karakteristik PPNBM. Yang nomor 1, PPNBM pemungutan tambahan setelah PPN. Yang kedua, PPNBM tidak bisa dikreditkan dengan PPN. Yang ketiga, PPNBM dipungut saat mengimpor barang kena pajak atau penyerahan barang kena pajak mewah yang dilakukan oleh pabrikan. Yang keempat, eksportir yang melakukan ekspor barang kena pajak mewah, PPN yang dibayar pada saat perolehan dapat diminta kembali. Selanjutnya, latar belakang pemungutan PPNBM. Yang pertama,
PPN termasuk regresif, yaitu semakin tinggi kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul. Untuk mengurangi regresifan ini, terdapat konsumen yang mengonsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah dikenakan beban pajak tambahan, yaitu PPNBM. Yang kedua, konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah bersifat kontraproduktif. Hal ini merupakan upaya untuk mengurangi pola konsumtif tinggi yang tidak produktif dalam masyarakat. Yang ketiga, produsen kecil dan tradisional menghadapi saingan berat dari komoditi impor. Dengan memotivasi ini, pengenaan PPNBM dimaksudkan untuk melindungi produsen kecil dan tradisional atau tujuan protektif. Dan yang keempat, tuntutan peningkatan penerimaan negara dari tahun ke tahun. Perbedaan dari terutang PPN dan tidak terutang PPN, dan PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut. Jawab, perbedaan terutang PPN dan tidak terutang PPN. Yang pertama, terutang PPN ialah terutangnya PPN pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak, ekspor jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud dan tidak terwujud, pemanfaatan barang kena pajak tidak terwujud, dan jasa kena pajak di luar daerah pembiayaan. Yang kedua, tidak terhutang PPN. Tidak terhutang PPN artinya pengusaha kena pajak melakukan penyerahan barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN, termasuk transaksi tersebut. Pengusaha kena pajak tidak perlu membuat faktur pajak, akan tetapi meskipun pengusaha kena pajak tidak perlu membuat faktur pajak terhadap transaksi tersebut di SPT masa PPN, yaitu langsung di bagian induk SPT masa PPN 1111. Yang kedua, perbedaan PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut. Perbedaan PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut dapat dilihat dari pasal 16B ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Perbedaan PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pajak masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak atau perolehan jasa kena pajak di atas penyerahannya tidak dipungut PPN dapat dikreditkan. Kedua, pajak masukan yang dibayar oleh perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang di atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan. Kemudian perbedaan juga dapat dilihat dalam hal tarif yang dikenakan pada dua fasilitas ini. Untuk PPN dibebaskan berarti memang tidak dikenakan PPN ataupun dapat disebut memang tidak dikenakan PPN ataupun dapat disebut memang tidak adanya tarif. Sedangkan untuk PPN tidak dipungut ini menggunakan tarif 0% ataupun sebenarnya dikenakan PPN tetapi diberikan fasilitas 0%. Soal nomor 7, jelaskan apakah yang dimaksud dengan VTZ dan KAK. Yang pertama, pengertian VTZ atau Free Trade Zone adalah kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas. Kawasan industri di bidang manufaktur ini menawarkan kemudahan yang dapat diperoleh, mulai dari pembebasan bebas masuk, cukai, PPN atau pajak pertambahan nilai, sampai dengan pembebasan pajak barang mewah atau PPBN bagi industri di sini. Yang kedua ada pengertian KAK atau kawasan ekonomi industri. Ialah sebuah kawasan tertentu yang dinilai memiliki kekhususan tertentu. Kawasan tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Soal nomor 8, jelaskan poin-poin perubahan UU PPN dan PPNBM pada UU Cipta Kerja. Jawab. Yang pertama, pengkreditan pajak masukan. Merujuk pada pasal 9 ayat 2A, pengusaha kena pajak dapat melakukan pengkreditan pajak masukan walaupun yang pertama, pengusaha kena pajak belum melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, pajak masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang kedua, pengusaha kena pajak yang mengimpor barang kena pajak. Yang ketiga, pengusaha kena pajak memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak tidak terwujud dari luar daerah pembiayaan di dalam daerah pembiayaan. Sementara itu, beberapa ketentuan pasal 9 ayat 8 terkait pengkreditan pajak masukan yang tidak dapat dilakukan bagi pengeluaran seperti berikut telah dihapus. Yang pertama, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kedua, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pembayaran sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang ketiga, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
Yang keempat, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang memasukkannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Dan yang kelima, perolehan barang kena pajak selain barang modal atau jasa kena pajak sebelum pengusaha kena pajak memproduksi sebagaimana pasal ayat 2A. Selanjutnya, masa pengkreditan pajak masukan. Hal ini tertuang dalam pasal 9 ayat 9 yang menyebutkan pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya. Paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak saat faktur pajak dibuat sepanjang belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan atau dikapitalisasi dalam harga perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai undang-undang ini. Selanjutnya, membuat faktur pajak tanpa identitas pembelian. Hal ini tertuang dalam pasal 112 UU Cipta Klaster Perpajakan pada pasal 13 ayat 5A yang mengatur pembuatan faktur pajak oleh pengusaha kena pajak perdagangan eceran yang berbunyi, pengusaha kena pajak pedagang eceran dapat membuat faktur pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dalam hal melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir yang diatur lebih lanjut dalam PMK. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan, saya minta maaf. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat membantu wawasan teman-teman semua mengenai materi PPN dan PPNBM. Terima kasih dan selamat malam.